setidaknya 3 atau 4 kali pertemuan biar runtutannya enak. Termasuk tadi pertanyaan tadi ada sebenarnya, cuma lupa saya sampaikan. Yang masalah telinga itu ya. Bagaimana telinga gitu kan? Telinganya kecil. Nah, Ini udah dibuka nih. Kalau buku masuk. Lagi buka buku. wala tujzi'u maqtu'atul udun, tidak cukup, tidak mencukupi terpotongnya telinga. Terpotong artinya terpotong total. Nah, di sini kan otomatis ada keterangan. La tujzi'u maqtu'atul udun wa kada al maqtu'at taru uduna bila khilafi. Jadi kalau yang terpotongnya itu lebih banyak, artinya ya total misalnya, maka tidak ada perbedaan pendapat, tidak mencukupi. Fa'inkana yasiron, nah kalau dikit, cupel atau kena apa? Karena kena tindik biasanya atau sobek. Anting-anting. Fafihi, maka di dalamnya khilafun, terdapat perbedaan pendapat. Al-asahu, pendapat yang paling sahih, adamul ijza'i, tiadanya mencukupi, lifawati juz'in makulin, karena berkurangnya bagian yang dimakan. Wadabtul imam al-farqu bainal qalil wal kathir bi annahu innalah min ba'di fa kathirun wa illa fayasirun. Ada yang menyatakan kalau dikit mah enggak apa-apa, cuma cupil gitu kan. Tidak masalah, wa illa fayasirun. Maka kalau sedikit tidak masalah. Wadambi atau ekor. Ya kalau ekornya kecupil dikit, kalau ekornya total nggak ada kepotong, sebagaimana kuping nggak ada kepotong, maka tidak sah. Itu sebelum tadi yang saya baca tentang dikebiri dan maksuratul qarni, terpatahnya atau potongnya, bukan apa itu? Tanduk. Itu harusnya tadi itu. Tidak masalah. Karena tadi dasarnya Tidak Bordeaux iya makan. Kalau tanduk mah tadi di anak suma sababun Lagi bisa suling dong nggak ngaruh, berkaitan dengan daging itu nggak ngaruh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan kalau perempuan itu boleh tadi ya kambingnya? Boleh. Boleh. Betina. Kalau seandainya lagi memang mengandung, lagi hamil, ada anaknya di dalam itu gimana? Manakala ketika misalnya mengandung lagi hamil ya, disembelih. Kemudian ketika dibongkar, bahasa dibongkar itu ya, Baru ketahuan. ya kan namanya hamil mau udah ketahuan sebenarnya. Kalau masih muda? Hamil muda. Berjanin lah intinya ya, ngomong berapa bulan itu artinya baru ketahuan. Ya pilihannya dua, kalau ketika dalam perut, dalam prosesinya mati, disembelih nih, mati, maka halal karena dia masih bagian dalam diri yang disembelih. Tapi ketika disembelih kemudian dibelek ternyata masih hidup, ya sembelih ulang. Anaknya maksudnya? Ya anaknya. Kalau dibelek nih ternyata masih hidup, ya sembelih ulang. Ya kalau pengen dipiara, sementara itu bagian dari hewan yang disembelih, berkurang dong. Mau nggak mau harus bagiannya. Dipelihara tapi nanti lagi dikurbankan lagi. Ya enggak, di atas memakan kurban itu. Kelihatan banget pelitnya. Kurbannya double. Itu bagian dari itu Yang juga. tadi itu kurban. Jadi pertanyaannya bagus. Gimana kalau misalnya Ada anaknya, ada janinnya. ada janinnya? Kemarin pas di rumah Junaidi itu pas dipotong ternyata masih ada Janinnya? Ada janinnya. Iya. Tapi udah mati. Nggak tahu dah, soalnya udah masih diselimutin itu kan Oh, kayak masih selimuti apa ya? Ya, Hari-hari. ya, bukan. Ketuban. tuban gitu lah. Apa ya kalau apa ya? Ya
rahimnya. rahimnya. Masih diselimutin. Lah halal, Udah. halal. Janin itu halal. Enak kalau Misalnya misalnya mati nih, ya karena kan udah kehidupan janin itu kan atas nama kehidupan sang ibu. Ketika ibunya mati, lama kemudian bisa ikut mati, maka halal karena dia masih dalam perut. Tapi manakala ternyata ini mau janin udah gede nih, disembelih, setelah dibeleh ternyata masih hidup dia, ya sembelih ulang. Kalau masih hidup mah. Langsung Kamu ditusuk ya, bakar. boleh. Set, Mbak. Ya nggak masalah sih. Ada bulu-bulunya. nggak usah dikulitin langsung bakar. Ya kan kayaknya bulunya ge gurih gitu. Tat, nanya Tat. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tadi masih agak kesiangan ya. Kesininya telat aku dengar kalau kaki kambing atau sapi itu patah. Pernah nggak terjadi kayak gitu? Dan siapa yang tahu? Panitia atau Ketua panitia. Ya kalau di Ya, sana sebelum ya yang bertanggung jawab mah tinggal dirembukin aja. Kalau atas nama kelalaian panitia ya mau nggak mau dong. Cuman ini mah karena kebersamaan ya ini monggo lah kalau masalah tuntutan itu mah kan sifatnya kekeluargaan. Ketua panitia berarti. dan itu kalau tetap di Iya benar. Itu bertanggung jawab. Masa Ketua nggak sah panitia sebagai tanggung jawab. kurban. Tapi ya sembelih aja sayang. Oh, iya. Jadiin sebagai apa kan dijual bisa jadi orang bukan kurban lagi. Ketua panitia tanggung jawab. Atau misalnya itu iya itu Atau misalnya nih, kalau sebelum disembelih mah mending kakinya patah, yaudah dirawat dah, ntar disembelih dijual di pasar kan gitu, karena nggak sah jadi kurban dong. Ini mau lagi disembelih, kan gitu. Sembelih nih, Berontak. lah pertengahan sembelihan belum mati dia kerjet, ya masih berontak, mungkin kakinya masuk, intinya kakinya terposok apa gimana caranya tahu-tahu kakinya patah. Nah ini tadi disebutkan lagi nyembelih karena dia terperanjat, karena terkaget, karena apa? Akhirnya kakinya pecah, patah. Iyalah tujis, ya tidak mencukupi sebagai kurban. Sayang banget man ya. Ya artinya ya sembelihannya mah sah, cuman tidak sah sebagai kurban. Ya udah dijual aja lumayan. Dijual aja, bukan hewan kurban artinya gitu. Ada yang membayarin. berarti saya sepulang kapan sebelum jawab Ketuanya itu kan, ketuanya tanggung jawab ketuanya. Ketuanya. Iya. Ketuanya. Kayak kan harusnya kan sih. Ya. Paling besar ya ketuanya. Ya? dia udah bilang Bisa Nggak jadi ketua jadi nggak jadi ketua ada kan? Waalaikumsalam warahmatullahi jadi ketua Ustaz, mau nanya dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah kambing ini Ustaz. Kadang-kadang ini kan panitia kan bangsa ada juga nih dari warga yang pada kurban. Kadang-kadang belum biasa kadang-kadang ini sehari sebelumnya, kadang-kadang 2 hari atau 3 hari udah pada nitip Ustaz. Tiba-tiba lagi pas hari hari haknya atau malam takbirannya udah cengap-cengap gitu Ustaz. Bermasalah lah. Bermasalah dah gitu kan. Makanya kan pagi-pagi belum ini buru-buru dipotong aja Ustaz gitu. Kalau sampai mati bagaimana Ustaz? kasih bantuan apa Ayo. Sekarang begini, dengan kronologi semacam itu aja sudah tidak sah karena bagian dari al-maribatu al-bayyinu marduha. Sakit yang nyata sakitnya. Berarti udah ngapleh dong. Ini karena Artinya itu sudah tidak sah sebagai kurban. kan saya Ketua panitia. masuk ketua panitia dong Ustaz. Ketua panitia dong Ustaz. Tanggung jawab. lagi peringatan ya Yang nyari rumput. Yang kasih makan. Makanya emang gini, wajar misalnya kepanitiaan menentukan administrasi besar. Apalagi misalnya berapa hari udah nitip. Nah itu kan biaya perawatan, biaya jaga, emang malam gak dijagain. Emang gak dikasih pakan itu berapa hari. Menjaga ini ternak supaya aman, tidak berantem. Namanya kan misalnya kambing banyak deket-deketan supaya tidak berantem gimana. Belum lagi tadi administrasi tersebut haknya jasa penyembelih itu kan perlu ada hitungannya. Wajar gitu. Kalau kambing sekian, sapi sekian.
kambing 10 hilang 1, hilang 9. Siapa yang jawab? Satu lagi. Berarti harus diasuransiin. Pokoknya kalau gitu. Diasuransiin, Pak. Kalau hilang ada yang nanggung. Yang topik katanya. Topik aja berarti. Topik aja dah, ya kan. Tadi yang ngambilin Mas Bangun nanti. Dia ngambilin. Kalau waktu disembelih kan tadi dibilang nggak ada berat ya. Cuman ada terkadang posisi kaki itu ke utara atau ke selatan. Karena kadang-kadang ke selatan. Utara, Pak. Bahkan kakinya kan begini. Apalagi sapi mau nggak mau digini. Nggak dapat kiblat di sini. Kalau kakinya begini masih mending. Kan ini kiblat begini ya. Iya. Gini nih. Iya. Iya. Bisa gitu, bisa gini. Harusnya kan begini ya kakinya. Ini kakinya begini. Bukan, maksudnya kalau gini nih kepala nih. Iya. Bisa gini, kadang-kadang bisa gini, tapi sama-sama ngadap kiblat gitu. Jadi intinya yang menghadap kiblat itu utuh badan. Masalah pala mah karena teknik nyembelih kudu didangakin atau kaki mah biar aman disilangin gak Si masalah. badannya itu kayak misalnya kalau mayat kan pasti di sebelah ke arah selatan kan. Iya, betul. Apa namanya? Ke utara. Kepalanya di utara, kaki di selatan. Oh itu maksudnya. Jadi berkaitan dengan posisi pala sebelah mana sebagaimana jenazah. Yaitu mah dikembalikan sebagai orang yang nyembelih. Orang yang nyembelih pada umumnya tangan kanan, ya berarti pala sebelah Selatan. 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 Karena begini, lah kali dia apa namanya kidal, ya berarti Tapi posisi sini juga bisa kan. ya Nggak bisa bisa. seperti gimana? Awasnya kayak begini. Megang Yang badan ini. badannya dia. Karena Jadi- kejadian dulu pernah seperti itu. Bang sini ribut gitu. Kalau jenazah mah kan terbalik dari hewan kurban. Kalau jenazah mah kan justru terbalik hewan kurban tadi, pala yang di utara kan. Tapi ada yang berpendapat pala di selatan juga nggak masalah, karena intinya menghadap kiblat. Adapun posisi kepala menghadap utara itu keumuman, hakikatnya itu menghadap kiblat. Ada yang menyatakan kenapa posisi kepala itu menghadap utara, maksudnya di sebelah utara, karena menghormati bagian kanan yang harus nempel ke bumi ya, kayaknya kan gini, gitu kan? Kanan kan bagian kanan, penghormatan terhadap anggota badan kanan yang menyatu dengan bumi gitu kan, bagian kanan. Alasannya begitu. Dan sunahnya tidur miring kanan, Pak. Selonjor gitu ya. Ya kalau tidur kan Rasulullah ngajarinya miringnya ke kanan ya. Saya pagi gitu. Biar masalah posisi Gua nggak. Capek lah. Intinya menghadap kiblat. Ya adapun kenapa tadi kepala di arah selatan ya karena mempermudah si penyembelihan ya karena tangan kanan. Kan enak. nggak kepala gitu. Iya. Nabi pun menyatakan ketika memposisikan kakinya tadi menginjak itu kaki kanan. Ya secara logika aja berarti ke kanan nggak mungkin dong. Pala di sini begini kan gak enak banget. Otomatis kan pala di sini. Gitu ya? Jadi otomatis itu bayangan kita kaki kanan beliau kan menginjak. Begini dong. Gak mungkin dong menginjak ke kanan begini gimana? Tangan kiri pegang kepala. Misalnya gitu kan. Kayak lagi main golf. Kali maksudnya kali gitu. Jadi itu logikanya begitu. Waktu dulu pernah saya kejadian di sini juga ya tetangga sebelah gitu ya kita ikut motong gitu. Posisinya di sini berarti dan kita Kebanyakan orang pinter itu. Oh, iya, itu. Banyak ngatur. Pintar tapi menghayal. Perasaan, ya pakainya ilmu perasaan. Kayaknya menghadap kiblat tuh yang bilang kesini dia ngebayangin jenazah. Kan jenazah aja kan palanya di utara. Jadi dia kiasnya kias jenazah. Padahal menghadap kiblat itu bukan masalah jenazah mah tadi karena penghormatan terhadap anggota tubuh kanan. Kalau nyembelih ya iktibarnya bagaimana Nabi mempraktekkan kaki kanannya menginjak. Ya bayangan kita kan kaki kanan menginjak begini berarti ya. Artinya pala di sini gitu. Gak mungkin pala di sini kan gak enak banget gitu. Itu otomatis seperti itu. Nah sekarang kalau sampai ribut, ya ngapain diributin? Misalnya sampai ribut orang Sunda ini. Ustaz, Iya. kalau dibius dulu sebelum sembelih boleh nggak? Nggak boleh. Oh, boleh. Biar pingsan. Orangnya Biar nggak berontak. Yang ada sekarang kan dipingsanin. Sempet ini ada terlalu tinggi. tahun yang lalu. Jangan gitu, Pi. Nggak boleh, Pi.
Emang mau disunat Bius? Ada kasus berkaitan dengan teknologi. Bagaimana mempermudah penyembelihan. Kalau di luar negeri itu nyembelih biar si sapi nggak berontak digetok. Ya hidup mah hidup. Digetok. Pingsan. Iya kayak lemes lah gitu. Tembak tumpul. Maksudnya dia kan lemes. Ya mungkin kalau penyembelihan biasa sih tidak. Ini mah kurban. Kurban tadi kan di situ aja alasannya. Apalagi nih nanti berkaitan dengan Wah, berarti tadi. itu binatangnya pingsan nggak boleh. Tadi nanti saya sampaikan berkaitan dengan boleh melanjutkan penyembelihan ketika golok atau pisau terangkat, boleh dengan alasan ini. Tidak boleh dilanjutkan penyembelihan ketika alasan ini, ada alasannya. Nanti sampai kepada tadi lemes atau segala macam. Saya bacakan aja sebelum pulang. Masih lama ini belum jam 8. Belum tuh. Libur ini sekolah. Tahu ya? Habis ulangan itu. Kan habis ulangan Pak Ustaz. Malah jalan-jalan sekarang. Saya malah nggak ikut. Ikut ya anaknya. Bentar dulu mau jelasin ini nih. Saya tuh kalau ada orang tua, orang sepuh mau ngucap terakhir kali itu jadi saya sedih dengarnya. Gimana? Dua satu question aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya mengenai panitia kurban. Hak-hak apa aja yang diberikan untuk panitia kurban, keistimewaannya. Ada istimewa. Jika udah dapat kakaknya, dia pengen satu, dia pengen kaki, dia pengen kepala, apakah itu boleh atau tidak? Ini bicara hak dan kewajiban. Ini cakep ini. Biasanya yang paling begini tuh sergap. Agar mendapatkan haknya. Jadi gini. Hak ketua apa? Sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, zaman Nabi itu nggak ada istilah kepanitiaan. Sehingga kalau bicara hak rujukannya ya apa ya? Paling yang dimaksud hak dan kewajiban adalah sebagaimana tadi perawatan, pemeliharaan sampainya harus membayar jasa, kan yang motong bukan sendiri tapi mendatangkan orang lain. Maka kepanitiaan berhak menentukan nominal. Ya dong. Nominal sekian kalau kambing, kalau sapi sekian. Hak itu untuk apa? Ya iya dong. Berapa hari misalnya harus ngasih pakan kambing, malamnya kudu jaga, operasional. Terus juga diperhitungkan jasa penyembelihan berapa. Kalau kambing misalnya, begitu juga sapi. Itu hak panitia. Mustahil misalnya orang yang berkurban, nyoh lah, ongkos sembelihnya panitia lah enak ini. Ya nggak bisa lah. Di kantong plastik. Jadi panitia punya hak menuntut tadi biaya pemeliharaan, biaya jaga, biaya perawatan, operasional dengan biaya penyembelihan. Itu hak panitia. Nah, kok bagian daging nggak dibahas Pak Ustadz? Kepanitiaan kalau berbicara peruntukan, misalnya nih, panitia dibayar enggak? Enggak kan? Lillahi ta'ala kan bahasanya. Maka boleh. Ini yang saya katakan tadi. Pertanyaannya persis ada jamaah yang bertanya begini di KM. Ustaz, boleh enggak kita masak dagingnya lagi prosesnya kita masak sebelum dibagikan? Saya bilang boleh. Hak dia. Tentu haknya atas nama sebagaimana umat muslim atau masyarakat berhak mendapatkan. Nah, panitia juga berhak dong. Kalau lebih, lah dia mah kan keluar tenaga. Perhitungannya itu. Waktu, tenaga dan segala macam. Kecuali ini yang kurban berani bayar panitia. Ya jangan nuntut daging lagi, mau dibayar kok. Ini mah kagak dibayar.
Adapun tadi bagian nih yang perlu saya sampaikan. Bagian daging tadi atau hak daripada hewan kurban, Nabi dalam hadisnya cuman memberikan isyarat 3/3, sepertiga. Kata Nabi, sepertiga bolehlah untukmu yang berkurban, sepertiga buat kerabatmu, sepertiga buat kaum muslimin atau kaum pada umumnya. Itu zaman Nabi. Karena zaman Nabi mayoritas para sahabat sregep, rajin berkurban. Rata-rata para sahabat pada berkurban. Nabi memberikan motivasi itu dan memberikan penghargaan. Zaman sahabat mah saking taatnya, saking ingin menunjukkan baktinya terhadap perintah Nabi, pada nyembelih gitu kan. Nabi tuh ingin memberikan apa ya? Reward lah, memberikan penghargaan. Yaudah, sepertiganya buat kamu, sepertiga buat kerabatmu, keluarga besarnya, sepertiga baru buat masyarakat. Zaman Nabi para sahabat banyak yang berkurban, diambil sepertiga buat dirinya, diambil sepertiga buat kerabatnya, sisanya lagi masih banyak ampar-amparan karena banyak yang berkurban. Sekarang kalau dipraktekin panitia keder yang kurban dikit tuh diambil-ambilin. Nangis. Tinggal tulangnya. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan, ketika kasus yang berkurban di suatu masyarakat kaum minim, maka totalitaslah meniatkan taqarrub ilallah bil kafah, total. Orang dikit yang kurban, jangan berlindung. Kan Nabi bilang sepertiga buat sendiri, sepertiga buat kerabat. Panitia ngebaginya gimana? Tinggal sepertiga doang nih. Kan tadi sepertiga buat dirinya, sepertiga buat bibinya, buat pamannya, buat ponakannya, buat. Berarti kan panitia punya sepertiga doang. Kalaulah perumahan sini rata-rata berkurban, nggak masalah, banyak. Lah ini mah yang ini ada misalnya 500 kakak, yang kurban ke 50, 10%-nya. Ini panitia atau berlaku kalau motong sendiri aja. Nah, bisa. Nah, kembali ke zaman Nabi. Kembali kan ke zaman Nabi. Sepertiga, monggo, motong sendiri, bagi sendiri, kulitin sendiri. Tapi memang satu-satunya dalil untuk melegitimasi, untuk memberikan pengabsahan adanya sekarang kepanitiaan, ada sebuah riwayat hadis berkaitan dengan Sayyidina Ali itu pernah menceritakan, pernah curhat. Beliau itu ingin disembelihkan sama orang. Curhat sama Nabi. Ini kan dalilnya panitia nih. Kata Nabi, berilah upah kepantasan bagi yang menyembelih. Berarti kan bukan Sayyidina Ali nih, orang lain yang menyembelih. Dan janganlah engkau menjual kulitnya. Nah ini menjadi polemik, istilah kulit. Di dalam hadis tadi, khitab itu orang yang dibidik sebagai subjek perintah Nabi itu yang berkurban. Ini urusan kulit bukan yang berkurban, ini urusan panitia. Ini kan beda, konteksnya beda. Larangan Nabi itu, janganlah engkau menjual kulitnya. Kulitnya nggak boleh, apalagi dagingnya. Bagi yang berkurban, ini khitabnya kepada yang berkurban. Lalu yang terjadi sekarang, ini kan sekarang loh, udah umum lah. Kulit kumpulin, ntar dijual, kan, buat biaya operasional. Maka jawabnya Pak, saya bilang boleh. Karena bukan dari si berkurban. Yang penting alasan panitia tadi jelas. Sebagai ganti, misalnya tadi, ya minjemlah kas DKM. Ingat, apapun berkaitan dengan kurban gak boleh pakai kas DKM. Boleh pakai, harus diganti. Tadi biaya operasional, kulit dijual ya kan. Kenapa nggak boleh? Loh, kas itu kan milik kaum muslimin, umum. Sementara kurban sifatnya siapa? Pribadi, personal. Lelok mau numpang ke kas umum, kepemilikan umum, itu alasannya. Tapi kalau kaitannya dengan penunjang ya, contoh misalkan tenda, Boleh. Tentu. Ini kalau saya satu sisi harus tegas wilayah hukum. Karena bagaimanapun di dalam berkurban itu tidak boleh memakai fasilitas masjid. Sekalinya makai, tolonglah dibuat akad, walaupun tahu panitia. Karena bagaimanapun ini kepentingannya tuh sifat ubudiyah personal yang orang memasrahkan kurban kan sifatnya pribadi. Katakanlah misalnya tenda.
Walaupun tahu sama tahu lah antar panitia, akarnya nyewa lah. Sisihkan 100 kayak 200 sebagai menggugurkan kewajiban. Karena ini tenda kan milik keumuman. Kepantasan aja misalnya 100.000, 200.000. Nih yang tadi biaya operasional dari yang berkurban sisihkan 200.000 sebagai biaya tenda. Menggugurkan hukum. Karena tenda Kalau ini- tempat bahkan kalau yang keras tempat sekalipun nggak boleh. Kalau yang keras ya. Tapi tempat masih diperbolehkan karena tempat tidak hilang. Kalau barang mah kan mungkin bisa robek, bisa menjadi rapuh karena sering dipakai. Tapi kalau tempat mah nggak hilang. Ada yang bilang memperbolehkan. Yang penting setelah pemakaian tadi ya sedia kala sebagaimana sebelumnya. Siapin lupa. Ada yang hukum keras mah nggak boleh. Makanya ada yang melarang di depan. Iya. Yang hukum keras ulama malah menyatakan tidak boleh. Berarti bayar juga ya ke DKI? Ya kalau bahasa tadi mah monggo. Karena udah ada biaya operasional. Biaya operasional. Masuk. Walaupun akad-akadan misalnya 50.000 sewa tempat misalnya. Makanya dulu di kampung kiai saya itu ketika nyembelih kurban, ada orang ke masjid. Itu nyembelihnya di pekarangan beliau. Bukan di pekarangan masjid. Memang kan rumahnya dekat masjid berhadapan-hadapan. Beliau memakai pekarangannya. Rada jauhan dari masjid. Beliau rela daripada mungkin beliau paham hukum itu. Terus ini kan waktunya selama 4 hari ya, trasrik. Nah untuk pembagiannya kalau misalkan daging berlimpah, boleh nggak di luar trasrik dagingnya dibekuin dulu, dibagi nanti supaya Kalau nggak masalah bagi mah nggak masalah. bebas nggak seperti zakat. Bebas Ya? aja. Hukum penyembelihannya aja yang berlaku tadi. Sampai terbenamnya matahari di hari tasyrik. Itu hukum penyembelihannya. Persis sama dengan zakat fitrah sebenarnya. Zakat fitrah kan berlakunya sampai sesaat sebelum sholat Id. Mau bagiinnya mah misalnya ini dengan berbagai kendala nggak sempat nganterin, keterbatasan tenaga, ntar ngasihnya habis sholat Id atau bahkan besoknya. Gara-gara saya menyampaikan begini, beberapa majelis ngasihnya kapan? 2 minggu setelah saya datang dari kampung nganterin beras. Saya nyesel ngomong begini. Tapi ya nggak apa-apa, artinya itu kan mempermudah distribusi. Itu saya juga nggak kekurangan beras gitu. Ini mah hanya sekedar intermezzo contoh, artinya yang wajib itu kan pelaksanaan menunaikan zakat fitrahnya sebagaimana tadi menunaikan penyembelihannya. Masalah bagi mah tidak masalah. Selama ini kalau zakat harus sebelum itu baginya. Makanya malam takbiran buru-buru dah. Udah harus tersalurkan. Jadi gini, zaman Nabi, zaman para sahabat tabiin, itu di zaman Nabi mempraktekkan sedemikian rupa itu. Kenapa? Betapa zaman itu kesengsaraan itu luar biasa berasa. Nggak usah zaman Nabi dah, zaman saya kecil hampir nggak pernah makan nasi murni, nasi jagung banyakan jagungnya. Artinya zaman itu beras betapa berharganya. Nabi berharap besok namanya hari raya itu kan hari kemenangan, hari berbahagia, hari yang penuh kebahagiaan. Ciptakan kebahagiaan itu makan beras gitu. Beras itu berharga saat itu. Dibikin enak gitu loh fakir miskin. Besok Idul Fitri itu mereka tuh bahagia menyambut kemenangan suasananya. Karena beras itu berharga banget. Nah, sekarang makanan apa? Sekarang orang kere punya cicilan motor. Sok sekarang nah. Saya tuh kadang suka keder, Pak. Data fakir miskin kan dari RT. Sekarang itu hukum semakin bergeser. Dulu disebut fakir miskin tuh benar-benar nampak. Sekarang saking game mungkin zaman sudah berubah. Sebut fakir ada datanya miskin. Motor punya banyak. Walaupun cicilan gitu ya. Sekarang hampir-hampir susah untuk membedakan. Bahasanya apa? Kemurnian data itu udah mulai sama HP. Nah zaman dulu mah kan disebut fakir ya fakir beneran, sebut miskin ya miskin beneran. Misal tentang kurban juga ya.
Ibnu Abbas tuh pernah meriwayatkan ini, tapi jangan dipakai ya, riwayat ini jangan dipakai. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam satu riwayat hadisnya tuh bahkan berkurban sekalipun boleh dengan ayam jago. Karena makna berkurban itu mengalirkan darah. Mungkin ini yang dipakai oleh orang-orang kampung zaman dulu. Kambing nggak punya, sehingga kalau Idul Adha nyembelih ayam. Dan memang zaman dulu mah namanya makan ayam kalau nggak Idul Fitri, Idul Adha. Kalau nggak ya nunggu kondangan pagi-pagi nih, orang tua kita kan kondangan nih. Kita udah pakai seragam lengkap, kan nunggu di pintu, nunggu bapak datang bawa berkat. Timbang telur di sebelah dibagi sama saudara itu. Paling gede cuman ikan asin doang tuh. Zaman itu tuh apa ya? Betapa kenikmatan tuh luar biasa. Beras itu berharga sekali. Sehingga tadi ada istilah jangan sampai besok harinya. Karena kan dibayang zaman itu tuh orang beras aja berharga banget itu. Besok tuh harus merayakan kegembiraan. Ya ciri bahagia itu makan enak. Nah sekarang rasa-rasanya sebelangsak-belangsaknya makan nasi, makan ayam. Iya kan? Itu maksudnya. Berarti kalau masalah hewan kurbannya Ustaz ya, kalau zaman Rasulullah kan kambing, sapi atau onta ya. Ya. Kalau di Indonesia kerbau. Kerbau masuk. Masuk kerbau. Kerbau masuk. Kalau mau. Kerbau mahal banget sebenarnya. Enak juga sih itu. Ya, enak. Ya, dirangkas di Kudus kan sampai sekarang di Kudus itu demi menghormati adat. Itu kan Sunan Kudus itu kan Syekh Ja'far Shadiq kan karena di sana pemeluk Hindu kuat waktu beliau dakwah zaman Wali Songo ingin menghormati, karena bagi orang Hindu sapi itu dewa, takut menyinggung perasaan, sehingga saat itulah Sunan Kudus itu melarang. Kalau pingin kurban kambing, kalau pingin atas nama 7 orang ya kerbau. Sampai sekarang kerbau nggak berani. Padahal hitungannya kerbau itu hampir 2 lipat harganya. Waalaikumsalam warahmatullahi damang. Masya Allah. Sehat walafiat. Aduh, udah habis ya. Jatah tadi jatah. Terlalu telat. Tinggalin Pak Topik ini, tinggalin Pak Topik. Bukannya tadi ada jatah tadi. Kayaknya kalau punto masih udah dingin. Tinggalin Pak Topik. Tinggal kerupuknya ya. Pokoknya udah kenyang mau tulis tadi. Baru mau balik baru nongol. Emang kayaknya niat. Iya biar lama. Saya malah curiga sama jamaah di sini, sengaja kayaknya ngode. Saya datang ya biar lama gitu kayaknya. Sehingga saya mau pamit gak enak. Ini rotinya ada. Oh, ada jatah berarti. Pik, ada roti tuh ya dia. Mas Taufik ngapain pakai piring langsung? Dia kan mau pulang. Wah, kalau pakai itu berarti disisain di tempat topi. Iya, kayaknya dia soal perhatian gitu ya. Piringin nanti ada dikit lagi. Biar nanti pas Jadi kalau udah minta jatah tuh nggak malu gitu. Emang diparahin gitu. Padahal kita berprasangka itu bercanda, ternyata serius. sedikit. Emang niat minta. Lanjut. Iya. Monggo makan dulu. Kaitan dengan tadi yang lepas. Nah ini, saya bacakan. Perlu saya sampaikan, ini karena ilmu langka ini. Karena selama ini kan pemahaman di masyarakat ya, ketika nyembelih terangkat kan anggapnya batal, atau jadi bangkai lasik hewan tadi. Saya pikir ini pemahaman yang sangat berbahaya. Bagaimana tidak bahaya? Nuntut panitia ganti rugi, atau yang nyembelih ganti rugi. Nah kalau kambing masih mending. Mahal-mahalnya 5 juta lah sapi misalnya, yang harganya 50 juta. Maupun kan seandainya kejadian. Ya nanti diluruskan. Sambil nunggu pimpinan kita Menikmati bubur Tapi kacang. dia tanggung jawab Ustaz, ketua panitia dong Ustaz. Jam lagi lah. Katanya Pokoknya ini Pak.
MOU-nya kalau udah kehilangan sapi, kambing itu sanksi perlengkapannya Pak. Keamanan kan ada ya? Ya untuk topik nih Pak. Keamanan Pak Topik. Oh iya, lebah-lebah yang nyerempet bahaya beliau. Iya gitu. Ya kita cari korban. Pak, mau nanya yang itu kan tadi satu keluarga cukup satu kambing. Iya. Nah, itu kan Itu Adi Hidayat pernah ngomong gitu, katanya boleh nggak apa-apa. itu yang saya bilang tadi, jauh sebelum Adi Hidayat Ustadz ada. ini, Ustadz Ali, Iya, Syekh Ali. Syekh Ali. Syekh Ali Jabir. Jadi gini, ya itu mungkin apa ya? Ya namanya mungkin keseleo kah atau mungkin tidak detail baca kitabnya. Jadi gini, menyembelih satu orang atas nama keluarga itu diniatkan pahala. Bukan kemudian sah menjadi atas nama keluarga, bukan. Ya tetaplah atas nama satu orang. Tapi cukuplah dalam satu keluarga dia nyembelih satu agar pahalanya dibagi. Bukan kemudian satu cukup buat keluarga, satu keluarga enggak. Ya kalau begitu mananya apa dong dengan sapi? Karena memang dananya memang buat beli. Iya itu maksudnya segitunya Nabi memberikan rahmatnya gitu maksudnya. Jadi pahalanya boleh menggugurkan biar pahala semua itu keluarga dapat pahala juga gitu. Tapi bukan berarti tadi kambing cukup kurban buat sekeluarga, enggak, bukan begitu bahasanya, bukan. Pahalanya atas nama pahala. Kalau mau masing-masing mau ke Pak Topik. Mungkin untuk bapaknya dulu, tahun depan istrinya, anaknya gitu kali sih. Jangan sampai sekeluarga. Maksudnya pelit ininya ngasihnya dikit. Iya. Bukan. Pak Suhada mau nanya? Tadi yang diangkat gimana? Oh, ini lagi dibuka ya? Ketua panitia. Oke, keren nih. Cangklong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dikutip dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dikatakan i'tamada fit tuhfati halal dzabihati. Fima idza rafa'a yadahu linahwi ittirabiha awing falatat syafrotahu faraddaha fauran fihima. I'tamada menjadi pegangan fis tuhfati di dalam kitab tuhfah. Halu bukan halal tadi. Halu dzabihati, halalnya hewan sembelihan. Fima di dalam perkara idza rafa'a ketika ngangkat seseorang yadahu tangannya terangkat ketika nyembelih. Lagi nyembelih keangkat. Linawi ittirabiha, karena misal contohnya terperanjatnya hewan kurban, akan gerjat gitu kan, terperanjat, kaget. Awing falatat, atau terjatuhnya, terlepas maksudnya. Syafrotuhu pisau. Faradda, maka orang tersebut mengulangi sembelihan fauron seketika. Fihima di dalam perkara terperanjat atau terlepasnya pisau. Boleh. Faradda, maka dia mengulangi. Fauron seketika, ini bahasa fauron seketika. Seketika saat itu juga. Wah, tinggal ngopi keburu mati. Wakada, dan demikian pula sama kasusnya. Laudzabaha, ketika seseorang menyembelih bisyafrotin kalatin, bisyafrotin dengan pisau kalatin, kalah, yang tumpul. Kalah itu bahasa Arab, artinya tumpul. Makanya wajar yang kalah itu karena tumpul. Fakotoa,
maka orang tersebut memotong ba'dul wajibi, sebagian yang wajibnya. Nah, maksudnya ini tenggorokan baru kepotong belum tuntas, berarti kan belum wajib, belum tuntas kan ya. Maka faqata'a ba'dul wajibi. Kemudian dia memotong sebagian yang wajib, sisanya maksudnya. Mengulang. Tsumma adrakau, kemudian menyusul akhirun, orang lain. Lah orang lain malah gantiin boleh. Atau dia ganti pisau nggak masalah. Jadi mau ganti orang lain atau ganti pisau karena tumpul tadi kan. Mungkin dia saking tergesa-gesa salah ngambil pisau dapur dipakai mentun gitu kan. Fatamahu, maka dia menyempurnakannya bisikinin ukhra, dengan pisau yang lain yang tajam kopinya. Qabla raf'il awali, sesudah mengangkat yang pertama. Sebelum mengangkat yang pertama. Jadi itu diperbolehkan. Nah, adapun tadi yang boleh dan tidaknya ada catatan. Catatannya begini. Seperti apa catatan boleh dan tidaknya? Wa fi kalami ba'dihim, dan di dalam sebagian pendapat ulama, annahu law rafa'a yadahu li nahwi ittirabiha fa'ada fawran wa tamma dzabha halla. Pendapat sebagian ulama menyatakan sungguh ketika seorang mengangkat tangannya ketika menyembelih, misal karena contoh terperanjatnya hewan kurban, fa'adaha, kemudian dia segera mengulanginya kembali, terangkat karena si hewan kurban berontak misalnya, fa'adaha, dan dia mengulangi kembali sembelihannya fauron, seketika, wa tamma, dan dia menyempurnakan adzabha, sembelihannya, halal, maka jadi halal. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama yang lain berpendapat law rafa'a yadahu tsumma 'adaha lam yahillu mufarridun ala adamil hayatil mustaqirati inda i'adatiha. Nah, ini sebagian ulama yang lain berpendapat kalau seseorang mengangkat tangannya ketika nyembelih, terangkat, tsumma 'adaha, kemudian dia mengulangi sembelihannya, lam yahillu, tidak halal. Sebagian ulama menyatakan tidak halal. Cuma tidak halalnya ada catatan. Ala adamil hayatil mustaqirah, atas karena tidak adanya kehidupan yang tetap. Ini yang menjadi kunci, kuncinya adalah hayatul mustaqirah. Hayatul mustaqirah itu bahasanya kehidupan yang tetap, kehidupan yang masih menetap. Mustaqirah itu menetap, kehidupan menetap. Maksudnya begini, ini hewan disembelih, entah karena tadi terperanjat hewannya, kita kepleset ke, atau terjatuh ke si pisaunya, atau pisaunya tumpul, apapun lah motifnya, misalnya terangkat atau terlepas gitu kan. Dia boleh segera mengulanginya seketika, boleh, dengan syarat hayatul mustaqirah, adanya kehidupan yang tetap. Maksudnya apa? Si hewan masih hidup, dan hidupnya itu masih bertenaga. Mustaqirah itu artinya tetap, ya bertenaga berarti. Masih kuat, kejat lah, bertenaga lah itu. Itu halal. Beda kasusnya ketika menyembelih belum sempurna, terlepas ke, terperanjat, intinya terangkat lah. Lah ketika dia hendak mengulanginya kembali, nih hewan udah ngampleh. Meskipun hidup tapi sudah apa bahasanya? Kayak sakaratul maut lah. Udah ngampleh, udah tidak bertenaga. La yahillu, maka tidak halal. Itu catatannya. Bahkan di dalam catatan yang lain dikatakan ketika menyembelih kemudian terangkat, dia boleh mau ngopi dulu, misalnya ini mau, walaupun mustahil ya. Minum dulu. Kepleset dia. Si penyembelih mau, tadi si panitia udah Lapar orang. ngomong baik nyembelih, orang saya itu khusyuk kalau ngopi dulu. Saya ngopi dulu. Itu boleh, dengan catatan si hewannya benar-benar masih bertenaga. Tapi yakin enggak?
Iya, takutnya. Makanya clue-nya itu dua, fauron dan hayatul mus. Fauron itu seketika, ketika terangkat. Ternyata hayatul mustaqil bahwa masih punya tenaga nih hewan, kan kelihatan hewan punya tenaga mah. Berontak segala macam. Bahkan yang keren mah malah udah kelar disembelih jalan-jalan. Nah, saya pernah jadi korban, untung nggak apa-apa. Nih muka saya kedupak. Jadi salah saya udah selesai, udah dikumprahin, udah digeletakin. Saya ngomong ke panitia, ayo lanjutkan sapi berikutnya, saya mau pindah tempat gitu. Emang saya bandel kali ya? Ntar Pak Ustadz, maksudnya itu talinya segera dilepas, karena ketika ngurus sapi berikutnya pakai tali itu, tali diikat kaki segala macam itu ya. Salahnya saya mau ngelepas tali, gaya-gayanya sapi kayak udah mati. Kayaknya nunggu momen tuh sapi. Udah tali saya pikir aman-aman aja. Ketika si tali udah pada lepas, tahu-tahu dia kerjat sampai mental. Ini kacamata tahu kemana? Ada yang tahu dianterin. Saya geleyang bilang, asli itu sakit banget itu. Tendangan. Bener tendangan terakhir kayaknya. Itu saya ditendang, saya jungkel gitu. Saya tuh waktu itu geleyang asal bin, geleyang. Kacamata mana? Bukan bapak mana, kacamata mana? Sampai mental kacamata ditemukan nama bocah malah. Jadi itu syaratnya. Jadi kuncinya fauran saat itu. Kenapa harus saat itu? Ya untuk antisipasi. Tapi saat itu juga ada catatan. Saat itu diperbolehkan berlaku melanjutkan penyembelihan manakala hayatul mus, si hewan itu masih bertenaga, masih tetapnya kehidupan. Ya tetapnya kehidupan berarti dia punya tenaga kuat, masih hidup tapi bertenaga kuat. Beda hidup tapi udah ngampleh, lemes, maka itu tidak boleh. Itu catatannya. Kalau kebalikan gimana, Ustaz? Saking semangatnya si lehernya langsung lepas. Putus. Ya tidak masalah. Cuman nggak etis aja. Sah. Ya saya mah dulu sering ngalamin nyembelih ayam. Karena saking semangatnya, bahkan bukan masalah semangat sebenarnya. Saking ragunya, takutnya nggak putus total, akhirnya semangat. Memastikan. Ya pahala nih. Ya tetap sah. Cuman nggak etis aja gitu. Ya kayak sadis aja gitu ya. Itu kan cuman kasus di ayam. Kayaknya kasus di kambing sama sapi mah terlalu sadis. Ada gitu sampai putus kepala sapi. Keren banget tuh orang yang nyembelih. Orang di kampak kayak Kalau ayam udah biasa. Bukan. Motong kira-kira jam 8 atau jam 9, jam 5, jam 10 gitu ya. Agak mati-mati tak? Udah mau maghrib, kagak mati-mati. Jalan-jalan gitu. Ininya, ini kan apa? Udah ngampleh. Udah ngampleh ya? Ininya apa? Tenggorokannya udah ini. Jalan, tapi dimakanin sama dia. Iya. Makan tapi walaupun keluar lagi gitu ya. Iya. Tapi ya itulah. Itu luar biasanya ada yang begitu. Berapa menit Pak itu Pak? Lah, bukan hitungan menit. bisa ngopi. Lah itu bisa seharian ada yang bisa seharian. Iya. Cuman saya nanya siapa? Kasihan. Nanya apa? Saya WA Ustaz Basri, Hasan Basri. Ambil pisau, potong, makan. Gitu kan. Jadi gini, kasusnya yang terjadi entah itu ayam, entok, apalagi entok malah terbang kalau dibiarin. Tongki itu ya, lemau atau kambing atau sapi. Kenapa? Memang sih yang diwajibkan itu cuma dua, tenggorokan sama kerongkongan. Urat leher kanan kiri itu sunnah. Tapi bisa jadi kasus yang tadi susah matinya karena mungkin tidak sempurna memotong urat kiri kanan itu. Ya sah. Cuman ketika tadi mungkin kasus tertentu dia nggak mati-mati karena mungkin si urat tidak terputus. Sebab urat terputus itulah pancaran darah lebih kencang sehingga otomatis kan darah cepat habis. Kehidupan makhluk hidup itu nyawanya ya di darah. Nah, darahnya habis ya mati. Bisa jadi itu kasusnya. Karena mungkin tidak sempurnanya si urat tadi.
Kalau uratnya putus mah ya darah cepat memancar. Otomatis kan kalau darahnya banyak yang keluar pasti lemes lah. Lama-lama juga mati. Dipotong sampai putus nanti ada. Kalau masalah dipotong palanya sampai hilang masih hidup saya belum lihat. Seharian gitu ya kan nggak mungkin. Tanpa kepala. Nah, ini saya ngomong-ngomong masalah memotong, masalah tadi kehidupan, masalah tadi. Hukum asal berkurban itu mengalirkan darah. Hukum asal berkurban itu mengalirkan darah. Artinya mengalirkan darah itu lewat apapun. Hanya saja yang mudah mematikan hewan itu adalah leher, maka melalui leherlah mengalirkan darahnya. Kasusnya misal, maka diperbolehkan nih misalnya panitia nih, ada salah satu hewan, sapi misalnya, kabur-kaburan, susah banget dijinakin, apa nyemplung sumur. Udah aja bismillahirrahmanirrahim, tombak gitu kan. Cep, kena pahanya. Selama dalam pengajaran dia mati, halal. Sah. Kecuali setelah ketemu masih hidup ya sembelih. Ini yang di berbagai riwayat hadis tuh pada zaman Nabi para sahabat kan senang berburu. Jadi panah kayak tombak. Maka sah. Ketika ditemukan kan dikejar-kejar nih. Ketika ketemunya sudah mati, sah. Kecuali masih hidup ya sembelih. Misal ini mah suatu saat ya jangan sampai sih ngerepotin. Termasuk itu Ustaz, penggunaan teknologi. Sampai misalkan hewannya banyak kan, kalau gini lama itu pakai mesin, geser. Betul. Bisa. Motong pakai mesin. Ada, yang penting ketajaman sih. Kalau ayam, iya. Kalau motong sapi pakai teknologi juga tetap pakai pisau. Ya. Misalkan. Misal ya. Artinya karena yang utama itu tujuannya mengalirkan darah. Kalau sekarang kita di teknologi, nah kayak dulu lah sunat ya harus pakai senjata alat berat atau bukan alat berat, maksudnya begitu besi. Nah, sekarang pakai laser. Kalau sunat. Laser itu kan sinar. Tanya lagi nih Pak. Ini yang saya khawatirkan. Berarti tadi bukan terakhir ya. Tadi bukan terakhir ya, masih ada. Monggo. Silakan. Di sabu bisa dengan sapi kan ngamuk terus Pak Ustaz. Nah, daripada membahayakan untuk orang banyak, itu ditembak Pak Ustaz. Tadi udah. Udah kan Nah. Ini bagus nih. Ini bagus. Tadi kan ditombak. Ini bagus. Ini pertanyaannya sangat bagus. Serius, bagus sekali. Banyak mengeluarkan darah. Terus dia mati, apa halal? Ini bagus. Nembaknya bismillah. Saya mengapresiasi pertanyaan paling keren ya hari ini Bapak. Serius. Sebab tembakan itu menjadi pembahasan di dunia pesantren. Kenapa? Peluru itu ada dua jenis. Ada peluru tumpul, ada peluru tajam. Tumpul pun tetap mematikan karena tenaganya keras, kencang. Nah, ada yang menyatakan kalau yang peluru tajam mah nggak usah dibahas karena ketajaman. Ini yang dibahas masalah peluru tumpul. Dia bisa tembus tuh karena tenaga, gitu ya. Maka ada beda pendapat. Ada yang menyatakan boleh, sah, berkaitan dengan yang penting kan mengalirkan darah, tembus. Ada yang menyatakan tidak sah, sebab dia benda tumpul. Persis analogi hukumnya, Nabi itu pernah melarang keras orang menyembelih dengan hinis, tahu hinis? Kalau orang Sunda hinis namanya. Bambu, hinis bener ya? Saya pikir-pikir masa dulu suka praktek waktu kecil. Zaman kecil tuh suka ke hutan nyari burung, ya karena nggak punya pisau ya nyari hinis. Hinis itu kulit bambu yang keras, itu kan tajam. Itu ternyata nggak boleh. Padahal tajamnya, tapi tajamnya itu karena paksaan sebenarnya. Tajamnya karena paksaan. Itu yang dimaksud tadi. Peluru kalau tajam sekalian sih tidak masalah. Artinya hukum memperbolehkan. Ada jenis peluru yang tumpul, cuman tembusnya karena tekanan yang dahsyat aja. Ada yang menyatakan halal, ada yang menyatakan tidak halal. 100 buat Bapak. Keren. Iya, saya Kira mau nanya. Ini pinter ya.
datang terakhir. Izin duluan. Kamu tajam apa enggak? Katanya